Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Miss Lina. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu mengenai debit. Apa itu pengertian debit dan bagaimana rumus-rumus debit? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Simak baik-baik ya. Sebelum kita mengetahui definisi debit, mari perhatikan sama-sama ilustrasi berikut ini. Misalnya, di sini ada kedua keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan. Keran A kita buka setengah, sedangkan keran B kita buka penuh. Dalam waktu yang bersamaan, keran B sudah penuh, sedangkan keran A belum. Mengapa demikian? Jawabannya karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir pada keran B lebih banyak daripada keran A. Anak-anakku, banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir persatuan waktu disebut dengan debit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa debit air pada keran B lebih besar daripada keran A. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Dan waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Jadi, satuan debit adalah liter per detik, atau sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Untuk mencari rumus tentang debit, yang harus kalian perhatikan dan ingat adalah segitiga ajaib ini ya. Di atas, kalian tuliskan volume atau V, kemudian di sebelah kanan bawahnya kalian tuliskan debit atau D, dan di sebelah kirinya kalian tuliskan waktu atau W. Seperti biasa, operasinya di kanan dan kiri adalah bagi, kemudian pada bagian bawah adalah kali. Untuk memudahkan mengingatnya, kalian cukup ingat kata vokalis dewa, V, D, W, vokalis dewa. Cara mencari rumus debit, debitnya yang tersisa tinggal volume dibagi waktu. Berarti debit sama dengan volume dibagi waktu. Apabila kita ingin mencari volume, maka volumenya kita tutup, yang tersisa adalah debit dan waktu. Debit dan waktu dihubungkan dengan operasi kali. Dengan demikian, volume sama dengan debit dikali waktu. Dan untuk mencari rumus waktu, berarti kalian tutup dulu waktunya, yang tersisa adalah volume dan debit. Kita lihat hubungannya adalah dibagi, sehingga waktu sama dengan volume dibagi debit. Kita ke contoh soalnya ya. Ada sebuah kilang pengeboran minyak. Sebuah pompa di kilang minyak tersebut dapat memompa minyak 360 meter kubik setiap jam. Berapa liter minyak yang dapat dipompa setiap detik? Kita jawab bersama-sama. Diketahui dari soal debitnya adalah 360 meter kubik per jam. Dan yang ditanyakan berapa liter minyak yang dipompa setiap detiknya. Satuan yang diminta adalah liter per detik. Nah, ini ilustrasinya. Untuk menjawabnya, berarti kita harus menyamakan dulu satuan meter kubik per jam menjadi liter per detik. Seperti kita ketahui pada pelajaran sebelumnya, 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Jadi, 360 meter kubik per jam sama dengan 360 dikali 1000 liter per 3600 detik, sama dengan 100 liter per detik. Contoh soal berikutnya. Sebuah alat infus dapat mengalirkan cairan infus 6 liter per jam ke dalam tubuh seorang pasien. Hitung berapa cc cairan yang masuk ke dalam tubuh pasien tersebut dalam waktu 6 detik. Ini ilustrasinya, kita jawab bersama-sama ya.
Diketahui debitnya adalah 6 liter per jam. Kemudian yang ditanyakan berapa cc cairan yang masuk dalam waktu 6 detik. Volumenya berarti ya. Kita jawab. Seperti biasa, satuannya kita ubah dulu ke dalam cc per detik. Satuan 6 liter per jam kita ubah menjadi cc per detik. 1 liter sama dengan 1000 ml dan sama dengan 1000 cc. Serta 1 jam sama dengan 3600 detik. Sehingga 6 liter per jam sama dengan 6 dikali 1000 cc per 3600 detik. Sama dengan 10 per 6 cc per detik. Nah, tadi sudah diketahui kalau debit 6 liter per jam itu sama dengan 10 per 6 cc per detik. Kita ingat kembali rumus segitiganya. Yang ditanya adalah volume. Volume sama dengan debit dikali waktu. Jadi, volume cairan infus yang masuk selama 6 detik, V sama dengan D dikali W, sama dengan 10 per 6 cc per detik dikali 6 detik, sama dengan 10 cc. Contoh soal berikutnya. Debit Sungai Mahakam di Kalimantan adalah 1.500 liter per detik. Air ini berasal dari Taman Nasional Kayan Mentarang. Hitung berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan 300 meter kubik air. Ini ilustrasinya. Kita jawab bersama-sama. Diketahui debitnya adalah 1.500 liter per detik. Yang ditanyakan, berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan 300 meter kubik air? Kita jawab ya, seperti biasa, satuan debitnya yang semula dalam liter per detik, kita ubah ke dalam meter kubik per detik. 1.500 liter per detik sama dengan berapa meter kubik per detik? 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik sama dengan 1 per 1000 meter kubik. Karena dari desimeter ke meter kubik berarti naik ya, kalau naik berarti dibagi 1000. Sehingga 1.500 liter per detik sama dengan 1.500 dikali 1 per 1000 meter kubik per detik. Sama dengan 1,5 meter kubik per detik. Nah, tadi sudah tahu 1.500 liter per detik sama dengan 1,5 meter kubik per detik. Seperti biasa, kita munculkan kembali segitiga ajaibnya. Yang ditanyakan adalah waktu. Rumusnya, waktu sama dengan V dibagi D. Volumenya 300 meter kubik dan debitnya 1,5 meter kubik per detik. Sehingga 300 meter kubik dibagi 1,5 meter kubik per detik dihasilkan 200 detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan 300 meter kubik air adalah 200 detik. Nah, demikianlah anak-anakku materi pelajaran tentang debit. Ingat kembali rumus-rumus ini ya, yang didapat dari segitiga ajaibnya. Dan jangan lupa untuk menyelesaikan soal-soal mengenai debit yang kalian harus perhatikan adalah satuannya. Satuan harus disesuaikan dengan permintaan. Oke, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya semua. Jangan lupa kerjakan soal-soalnya ya, agar kalian semakin mengerti mengenai debit. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.